Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kalian sehat semua. Bertemu dengan saya lagi, Aldi Diswo. Sekarang saya ingin jalan-jalan dan motovlog ngetes kamera sekaligus cari sarapan, guys. Sekarang jam 6 lebih 5 menit. Ini kondisinya di desa ya teman-teman, tapi sekarang kita mau jalan-jalan cari sarapan murah di kota Lamongan, tepatnya di kota Lamongan Utara ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat di sini suasana dan pemandangannya itu masih cukup asri ya teman-teman ya, karena masih banyak sawah-sawah dan ini adalah rute jogging saya tiap pagi ini teman-teman. Jalan di desa kalian juga seperti ini nggak teman-teman? Kalau di tempatku ini, terutama di Kabupaten Lamongan, itu masih banyak banget jalan-jalan yang bukan belum diperbaiki sebenarnya teman-teman, tapi sudah pernah diperbaiki tapi selalu rusak dan pada akhirnya jadi jarang diperhatikan oleh pemerintah teman-teman. Ini kok aku udah lupa kapan tahun terakhir jalan ini diperbaiki, tapi sampai sekarang tuh aksesnya itu masih seperti itu teman-teman, masih jelek ya teman-teman ya. Kalian yang jalan desanya jelek juga coba komen di bawah teman-teman. Ini aku lagi naik Supra Strea 125 keluaran 2002 dan kayaknya kita perlu ngisi bensin ya teman-teman ya. Walaupun kata orang-orang kalau Supra itu bensin kedip-kedip merah ini masih bisa tembus Mesir teman-teman, cuman ini saya isi dulu biar bisa lebih dari Mesir ya teman-teman ya. Nah itu banyak orang jam segini itu waktunya orang-orang berangkat ke sawah teman-teman. Dan sekarang kita mau ngisi bensin dulu teman-teman. Nah kita biasanya ngisi bensin tuh di sini teman-teman ya. Bentar ya. Nah sekarang kita lanjut jalan ya teman-teman ya. Ini di sini aku mau lewat Solo Puro, tapi aku penasaran banget teman-teman, ini di sini tuh jalannya kayak gimana, masih rusak atau enggak. Jadi first impression yang cukup jelek ya teman-teman ya, karena baru belok langsung disambut dengan jalan yang cukup tidak mulus. Tapi ini pemandangannya lumayan teman-teman, masih asri teman-teman, cuman jalannya memang lebih parah dari yang tadi ya teman-teman ya. Tuh kita bisa lihat jauh mata memandang, jalannya jelek teman-teman. Wah parah ini, agak nyesel saya lewat sini teman-teman. Oh tapi pemandangannya bagus ya teman-teman ya. Ini kalau kita naik motor Supra gini terus pagi-pagi kita naiknya slow, wah ini udah paling perfect teman-teman. Tinggal jalannya aja yang perlu diperbaiki. Teman pemerintah Lamongan nih wadaw. Nah itu di situ juga ada desa teman-teman ya. Oh ini kalau hujan, habis hujan pasti lebih parah teman-teman. Pasti banyak genangan-genangan air, banjir dan lain-lain. Ini tuh di sini tuh dari zaman aku dulu masih kecil sampai sekarang itu jalan di sini tuh masih sama teman-teman.
juga pernah diperbaiki teman-teman. Diperbaiki paling cuma sebentar, nggak sampai setahun pasti udah rusak parah lagi. Entah memang kontur tanah yang membuat jalan ini itu jadi cepat rusak atau memang ada faktor lain ya teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Ini coba komen di bawah. Nah, ini teman-teman yang mulus teman-teman. Ini baru jalan tuh harusnya kayak gini walaupun desa kecil. Dikira desa kecil tuh gak ada yang lewat teman-teman, makanya jalannya gak pernah diperbaiki, mungkin karena gak terlalu penting bagi perekonomian menurut mereka. Anjay, waduh jelek lagi jalannya teman-teman. Ini gimana, ini jalan bagus kok cuman 100 meter gini. Waduh tuh. Nyesel saya teman-teman, nyesel memuji saya, jalan jeleknya cuma 100 meter, gak ngatur anjing. Aduh, saya ini sampai segini sudah kerucuk teman-teman perut saya. Ini kita muter-muter dulu, lalu nanti kita nyari sarapan senemunya teman-teman. Kita hunting sarapan yang murah di daerah Solokuro Paciran. Nah ini lumayan teman-teman, ini agak mulus teman-teman ya. Ini lumayan ini. Nah teman-teman tuh di depan ada desa namanya Desa Tenggulun teman-teman. Tapi kita sekarang lewat sini aja teman-teman. Kita lewat Solokuro. Di sini tuh jam segini tuh waktunya bapak-bapak dan ibu-ibu petani itu beraktivitas di sawah ya teman-teman ya. Karena ini udah masuk di musim penghujan. Ini video direkam di Desember 2024. Dan juga ini suasananya ini masih hijau, bagus banget karena memang baru ditanam ya teman-teman ya, baru tumbuh. Ini kalau kemarin musim kemarau pemandangannya kurang banget teman-teman, karena cuman merah tanah kering toh. Ini sekarang udah estetik teman-teman, dipakai buat syuting gini. Suasananya asri banget ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu suasana yang nggak pernah saya temukan di daerah Jakarta teman-teman. Saya pernah hidup selama kurang lebih 1 tahun di Jakarta, menjadi anak kantoran dengan segala hiruk-pikuk kota, tinggal di apartemen, dapat banyak fasilitas, gaji di atas UMR. Tapi semua kenikmatan itu menurut saya itu nggak sebanding teman-teman dengan stres yang didapat. Ada orang jalan ditutup teman-teman. Lebih baik teman-teman gaji di atas UMR, hidup di Jakarta dengan gaji di atas UMR itu nggak sebanding dengan hidup di desa dengan gaji di atas UMR juga. Di desa ini tuh lihat pemandangannya teman-teman, bagus banget anjing. Wah, sumpah.
minus dalane tok teman-teman. Oh welek dalane sumpah. Tuh teman-teman, pagi-pagi itu enaknya memang olahraga ya teman-teman ya. Oh ini teman-teman jalan diperbaikinya teman-teman. Wow ini good job, good job. Ada jalan baik. Kita nggak tahu ini seberapa panjang jalannya teman-teman, karena ini saya kemarin lama hidup di Jakarta dan sekarang baru pulang kampung. Cuman sampai sana doang teman-teman. Itu di depan udah kelihatan ya teman-teman ya, nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak. Tuh, ini kita harus gantian teman-teman ya. Nah ya gitu teman-teman, jalannya langsung jelek lagi ya teman-teman ya. Waduh kacau kacau. Di Jakarta tuh gak ada teman-teman pemandangan kayak gini teman-teman. Mungkin aku mau sedikit sharing-sharing juga ya. Hidup di Jakarta itu, ini tiap orang pasti beda-beda, tapi Jakarta itu punya stereotype bahwasanya dia adalah kota yang seolah-olah seperti batu asap teman-teman, dan kita adalah pisau. Itulah Jakarta. Jakarta itu batu loncatan bagi banyak orang untuk meniti karir teman-teman. Dan Jakarta itu ibarat kayak seleksi alamnya Indonesia lah, seleksi hidupnya orang-orang. Kalau kamu bisa hidup di Jakarta, berarti kamu bisa bertahan hidup dimanapun. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan menurut aku itu real teman-teman, karena Jakarta itu kota metropolitan yang orang-orangnya itu enggak semuanya baik. Persaingan kerja di sana juga sangat-sangat ketat, tapi penghasilan di sana itu belum tentu banyak teman-teman. Tapi alhamdulillahnya aku kemarin tuh dapat penghasilan tuh di atas UMR ya teman-teman ya. Dan waktu itu aku kerja di salah satu kantor lah di bidang kreatif di Jakarta. Kerja di sana memang nyantai ya teman-teman, bisa duduk berteduh, siang bisa beli gorengan, makan, dapat fasilitas gym, difasilitasi apartemen juga. Bayangin teman-teman, gaji UMR itu cuman bersih buat di atas UMR ya, itu bersih buat makan sama maintenance hidup di apartemen, kayak bayar listrik, bayar air, bayar parkir teman-teman. Di Jakarta itu parkir itu bayar member per bulan teman-teman. Di kantor ada member per bulan, di apartemen ada member per bulan. Ini aku nggak tahu ya teman-teman ya, kameranya tadi nge-record apa enggak, karena sempat mati. Dan cuma nanti di komputer aku cek ada atau enggak rekamannya, karena kayaknya aku nggak sadar teman-teman kalau aku belum mencet tombol record kayaknya ya. Karena tadi tuh aku sempat berhenti buat ambil footage teman-teman, terus aku naik motor lagi. Nah itu kayaknya di momen itu aku lupa record teman-teman. Cuman nggak tahu ya, kita nanti akan cek di komputer.
Woi, ini saya lupa ngomong teman-teman, kalau jalannya di sini ternyata cukup mulus ya teman-teman ya, beda sama yang tadi itu karena ini jalan antar kecamatan teman-teman, dan ini juga jalan menuju ke kota. Jadi kalian kalau dari Lamongan Utara mau ke Kabupaten Lamongan tuh pasti lewat sini teman-teman. Sedangkan yang tadi itu adalah jalan antar kayak jalan desa gitulah teman-teman, makanya kurang diperhatikan ya sama pemerintah. Nah, jadi ternyata kameranya habis mati sendiri teman-teman, aku nggak tahu kenapa ya. Terus waduh, kok macet ini teman-teman pedaku. Terus baterainya juga bisa saya ganti karena baterainya udah agak low ya teman-teman ya. Semoga ini kameranya nggak mati lagi teman-teman, semoga ya, karena udah sia-sia aku ngomong akeh ngono cuk, mati nah kayak gini. Aduh, ini kita udah setengah jam lebih perjalanan dan masih belum dapat sarapan teman-teman. Indah banget teman-teman. Ini enak banget dinikmati pagi-pagi, sore-sore lewat sini ya kan. Karena memang sekeren itu pemandangannya teman-teman. Aduh teman-teman, kalian pernah nggak kalau naik motor dalam jangka waktu yang cukup panjang itu terus pelimu kesemutan lucu asu. Gak enak teman-teman rasanya teman-teman. Nah, ini kita udah masuk ke wilayah Derajat teman-teman ya. Wilayah Derajat, dan di sini juga ada salah satu makam dari Wali Songo dulu yang wafat ya, ini Sunan Derajat teman-teman. Jalannya di sini agak jelek ya teman-teman ya, gak kayak ya tadi. Tadi itu aspal mulus dan ini tuh cor bergelombang. Tapi semoga kualitas stabilisasi dari videonya itu bagus ya teman-teman ya. Nah, ini adalah wilayah dari Wali Sunan Derajat teman-teman. Ini belok ke kiri. Nah, belok ke kiri sana itu, nah ini teman-teman ini ya, ini adalah kompleks wisata religi dari Sunan Derajat teman-teman. Ya, nah ini adalah kita bentar lagi akan sampai ke wilayah Jalan Pantuha teman-teman. Tahu Jalan Daendels ya teman-teman ya, Jalan Daendels. Jalan yang dibangun oleh salah satu jenderal Belanda teman-teman, dari Anyer sampai Panarukan. Dan dulu dibangun katanya secara kerja paksa teman-teman, katanya kerja paksa. Dan juga ada jurnal atau penelitian yang mengatakan bahwasanya sebenarnya yang memaksa itu bukan Belanda teman-teman. Pekerja-pekerja paksa dalam tanda kutip di Indonesia dulu itu nggak dibayar sama pemerintah teman-teman. Jadi yang korupsi adalah pemerintahnya teman-teman, bukan ininya teman-teman, bukan Belandanya ya katanya sih, cuman aku nggak tahu bagaimana sejarah itu aslinya karena sejarah ditulis oleh pemenang.
Yap, dan inilah teman-teman jalur Pantura, teman-teman, jalur yang menghubungkan dari ujung timur Pulau Jawa sampai ke ujung barat Pulau Jawa, teman-teman. Dan di sini juga biasanya itu banyak truk-truk gede lewat ya, teman-teman ya. Biasanya juga orang kalau mudik dari Jakarta ke Surabaya, mudik dari daerah mana aja, teman-teman, yang melewati kota Lamongan, kalau lewat jalur utara pasti lewat jalan ini, teman-teman, karena ini adalah jalan paling utara di Pulau Jawa. Jadi ini sebelah kanan saya ini sebenarnya itu laut, teman-teman. Nggak jauh dari sini itu laut ya. Ini kita beli sarapan di mana ya, teman-teman ya, karena ini kita kan cuma hasing, teman-teman, tapi aku belum tahu mau beli di mana, teman-teman. Jam segini itu biasanya aku tuh intermittent fasting, teman-teman, jadi nggak beli sarapan dan bahkan malah nggak pernah sarapan, teman-teman, karena intermittent fastingku itu mulai makan di jam 2 siang sampai maghrib ya, teman-teman. Jadi dalam 24 jam makan itu cuma ada 4 jam jeda waktu untuk makan, teman-teman. Aduh, capek juga ya, teman-teman ya, belum nemu sarapan sampai ini kita udah 1 jam perjalanan tapi masih belum nemu sarapan, teman-teman. Wah, menyerah, teman-teman, saya nyari sarapan pagi ini, teman-teman. Kita udah pakai nyari kemana-mana tapi ternyata belum nemu ya, teman-teman ya. Kayaknya penglihatan saya aja yang kurang peka ini, sama saya terlalu pilih-pilih makanan, teman-teman. Cuman ya udahlah ya, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Bye.